Nah, intip Pak Denny. Belum. Oh, ada bangun. Hai bangun. Mana ya? Pak Denny kok belum masuk nih? Hai kakak bangun. Oh, udah. Suaranya kedengeran bagus nggak? Oke, clear. Oke. Lagi bikin apa Pak Den? Lagi tutorial untuk tawar. Oh. Ada customer Madura yang minta. Oh gitu. Iya. Aku juga tadi bikin itu. Lagi bikin produk. Lagi bikin donat. Bangun bikin bombolini hari ini tadi. Aku bikin donat kampung. Donat kampung. Oh iya Ngun, tadi nggak sempat buka ini. Lagi prepare itu. Waduh, hai. Ini aku sapa dulu deh. Yang udah join, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada dari Ibu Titin Darmawanti. Nge-wave juga, hai Ibu Eis 7980. Kemudian ada Ibu Suharti Ningsih. Wow, ada Bapak Heru _moker 1986. Chef Heru. Oh, itu Chef Heru. Chef Heru, kalau nggak salah dari Jaya Vernek. Wah, kayaknya seru tuh kapan-kapan diajak ngobrol di sini nih. Hai Chef Heru, salam kenal. Iya, jadi hari ini kembali lagi di diskusi dapur ya, Chef Denny. Kita krunya masih kita aja nih. Nanti saya lagi coba undang beberapa temen, mungkin buat join juga. Nah, hari ini kita kan, jadi ceritanya tuh kemarin yang kita pertama kali bikin live itu tuh masih banyak pertanyaan dari konsumen mengenai pizza. Nah, mengenai pizza itu apa aja, terus gimana aja. Nah, itu tuh masih menjadi perdebatan dan banyak yang ketinggalan. Dan sayangnya yang kemarin tuh kan nggak terrecord sampai beberapa hari. Jadi akhirnya kita ulang nih berdasarkan request dari customer yang minta. Tapi pizzanya yang sekarang itu kita bagi 2 segmen. Kalau kemarin kan kita bahas keseluruhan tuh, mungkin banyak yang bingung juga. Nah, ini kita bahasnya itu pizzanya bertahap. Jadi fungsi bahan dulu. Besok kita bakal bahas lagi itu dari prosesnya. Yang ngebedain proses, apa. resep dan itu ya. Proses, resep dan lain-lain. Itu besok jam 2 juga. Hari ini kayaknya saya lihat juga beberapa teman-teman baking ingredient technical yang lain juga banyak yang live nih. Jadi lumayan informasinya banyak banget yang keluar. Gitu. Saat-saat sekarang emang bagus untuk memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat kayak proses, fungsi bahan segala macam. Iya betul. Makanya saya juga mau ngobrol-ngobrol lagi. Nah, terus sebelum kita mau mulai nih, Chef, kita ulangin lagi nih. Kemarin kan kita bahas masalah pizza tuh. Sebenarnya pizza tuh yang benernya itu pizza tipis kering atau pizza tebal kering atau pizza itu berdasarkan dari wilayah atau tempat kita ini, dari wilayahnya atau dari bahannya. Sebenarnya pizza itu kayak apa sih gitu? Oke. Kita akan bahas pizza. Kalau kita ngomong pizza sendiri kan memang dari Italia. Dan memang awal dibuatnya itu memang tidak setebal yang seperti kayak American pizza sekarang. Dia memang tipis sekali dan mereka butuh cepat untuk disajikan untuk dikonsumsi. Jadi pada proses pembuatannya juga nggak perlu sampai kalis, kemudian proses pengerolannya juga tipis, asal nyampur si sausnya, kemudian kejunya segala macam, apapun yang ada di sana, misalnya ada smoked beef atau mungkin sayur-sayuran, hanya batas untuk toppingnya saja, mereka bisa langsung sajikan di situ. Oh, oke. Jadi intinya sih seperti itu, Bapak. Tapi karena dengan perkembangan zaman, akhirnya ada yang American pizza, ada yang Italian pizza. Tapi basicnya dari pizza itu dari situ. Oh, Pak, saya juga kemarin ada customer yang nanya-nanya masalah New York pizza. Jadi kemarin
bahas juga ternyata wah ada ya New York pizza gitu. Ternyata mereka bilang ada karakter protein apalah, butuh yang karakter gimana. Itu memang berarti perkembangannya tergantung dari daerahnya kan kalau kita bilang ya. Bisa dari daerahnya dan bisa juga memang terigu yang digunakan, ada yang menggunakan terigu istilahnya kalau di kita sekarang ini terigu serbaguna. Jadi mereka yang full 100% pakai medium protein, ada yang pakai 100% high protein. Tergantung dari tekstur juga yang mereka mau. Tapi kalau di Indonesia sih ternyata nggak suka yang terlalu liat kan pizzanya. Jadi kalau makan pizza tuh nggak kepengen yang sampai giginya sakit. Nah, kalau yang di kita ini lebih cenderung seperti kayak Pizza Hut, volumenya tetap dapat secara penampilan pizza itu sendiri. Tapi pada saat eating quality, gigitannya pun juga lebih soft, nggak terlalu kita ngaret gigitnya. Jadi makanya jenis-jenis terigu itu sebenarnya secara protein memang posisinya dia memang untuk di kita saat ini yang baik adalah antara medium to high. Ya betul, makanya beberapa konsumen juga kan kalau datang ke saya mereka suka mencampur tepung kan sebenarnya. Betul. Saya pikir kan kalau mencampur tepung balik lagi yang dibutuhkan tekstur seperti apa. Kadang-kadang mereka datang tuh memang cuma nanya gini, saya mau bikin produk yang kayak gini, mereka bawa contohnya kayak gini dan kadang-kadang tuh yang dibawa yang memang sudah selang 1 hari itu kan memang teksturnya kita agak susah ya. Tapi ngomongin masalah tepung terigu buat si pizza sendiri, tetap akan kelihatan kan ya Pak? Ya, apalagi kalau kita ngomong benar-benar detail ke R&D-nya, jadi dia bikin pizza dikembangkan, kemudian setelah di oven kurang lebih sekitar 5 menit. Ada alat untuk dia ngukur kenyalannya. Jadi dia kenyal sama renyahnya ya? Renyahnya ya. Kenyalnya itu yang benar-benar poin yang paling penting. Jadi pada saat digigit itu dia nggak narik, nggak ini. Benar. Kita dulu waktu di R&D kita sempat trial gitu juga ya. Ya, betul. Meskipun hanya toppingnya cuma mozzarella aja. Mozzarella 400 sudah gram. Oke, benar. Wow. Kadang-kadang kangen juga ya. Iya, ini karena WFH nih baking lover semua kita jadi jarang ke pabrik, ke R&D kita sendiri karena memang ternyata ada standarisasi yang memang kita harus tentukan saat kita bikin satu produk. Nah, terus balik lagi nih ngomongin pizza. Jadi, Italian pizza, kemudian tadi ada New York pizza, ada lagi American pizza. Buat baking lover yang lain, kalau memang ada masukan ke kita boleh ya, karena ini kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Jadi nggak ada salah benar, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa sharing kita bisa bantu, kita sharing, ataupun kita terbantu untuk informasi-informasi yang terbaru. Nah, dan yang perlu dijelaskan, ditekankan, bukan kita ngajar loh di sini, kita sharing. Artinya mungkin baking lover juga ada yang lebih mengetahui model-model pizza atau mungkin karakter pizza yang seperti apa. Tapi kita di sini cuma sharing saja. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa berguna, bermanfaat lah buat teman-teman yang lain yang baru mencoba akan buat pizza ataupun mungkin mau memulai usaha tentang pizza seperti itu. Ya. Betul. Makanya saya bikin ini juga bikin programnya yang saya buat di akun ini adalah diskusi dapur. Jadi kita berdiskusi gitu biar seru. Makanya nggak menutup kemungkinan buat para baking lover semua di sana, para bakulan kue, UKM dan sejenisnya kalau mau nanya-nanya boleh, ini saatnya waktunya nih. Karena kita bakal bikin ini materi 2 hari nih, hari ini sama besok nih Chef. Jadi hari ini kita bahas tentang ingredientnya, bahan dasarnya. Besok kita akan bahas tentang proses dan resep dan segala macamnya. Nah, terus kemudian nih kita bahas lagi nih. Yang menarik adalah di pizza itu Chef, kadang-kadang ada beberapa karakter produk yang kalau kita udah bikin pizza bulat nih, kita kasih topping, dia ambles. Jadi pas kita makan tuh bahasanya kalau kemarin customer saya cerita pada saat dia belum ada kelas bareng sama tim SCC-nya kita, itu tuh benar-benar kayak makan adonan mentah, Chef. Itu kasihan banget. Jadi dia bilang padahal yang saya rasain itu rasa dari sausnya tuh enak banget, ngeblend banget. Tapi failed banget pada saat kita gigit ternyata ada adonannya tuh yang kayak belum mateng. Nah itu gimana tuh Chef? Itu pengaruhnya sebenarnya karena apa sih?
Jadi kalau apa kita ngomong pizza, satu karakter terigunya pun harus pas. Artinya apa? Eh, kita ngomong yang di Indonesia aja lah. Karakter terigu yang pas untuk pizza adalah proteinnya antara medium to high. Kalau di kita yang the best adalah double zero. Itu apa? Sudah kasarnya harga mati lah istilahnya. Kasarnya. Di kita ya, kebetulan di kita. Di Karena kita. kan kita nggak perlu ngecampur dan memang itu karakter tepung khusus kan yang kita pakai. Betul. Jadi untuk karakter pizza itu dapat sekali double zero di situ. Kemudian untuk proses, kita langsung proses bakarnya. Nah, itu dia. Kalau kita ngomong proses bakarnya, pizza itu sendiri kadang masih banyak dilema. Dianggap pizza itu seperti roti manis. Kita membakar seperti roti manis. 10-15 menit segala macam. Artinya apa? Setelah dia ngomong 10-15 menit dibakar, yang terjadi adalah dia pasti akan ngeluh, kok cepet keras ya adonan pizza saya. Nah, untuk pizza itu sendiri, pembakarannya sebenarnya maksimal hanya 7 menit. 5-7 menit saja. Sebenarnya. Jadi mulai proses pengadukan bahan segala macam, nggak perlu sampai kali sebenarnya. Karena dia butuh fermentasi, ada yang bisa setengah jam, 1 jam, bahkan ada yang bisa kalau untuk yang di jenis-jenis pizzeria di hotel atau di kafe-kafe besar, mereka misalnya besok kita mau jual di kafe, malamnya 1 hari sebelumnya kita sudah bikin adonannya. Sudah kita potong timbang, dibulatkan, kita simpan di pilar seperti itu. Iya, bener banget tuh Chef. Memang iya sih, makanya banyak orang yang salah. Kadang-kadang mereka gemes bikin pizza yang enak gimana. Sebenarnya pizza yang enak itu balik lagi ingredientnya pun harus tepat. Nah, Chef, kebetulan kan kalau tepung kita yang double zero ini, kalau kita bahas kan dia proteinnya kurang lebih sekitar 12 kan. Nah, ya, kalau di tepung-tepung yang umum tepung-tepung biasa pada umumnya, itu kan mereka selalu bilang di mix aja bahasanya ya. Terus kalau ini kan proteinnya tinggi, Chef, 12 lah. Yang dimaksud protein sedangnya itu kira-kira range-nya gimana kalau di tepung kita ini nih yang kita pakai? Karena saya sendiri juga takutnya salah cara nyampe ini ya. Gimana menurut Chef Denny? Jadi kalau kita ngomong terigu, sebenarnya dibagi cuma 3, protein tinggi, sedang, rendah. Ya, betul. Tinggi kurang lebih sekitar 13-14%. Oke. Sedang kurang lebih sekitar 11-12, 10,5 sampai 12. Iya, betul. Nah, yang rendah ini adalah kurang lebih sekitar 8-9%. Nah, kenapa sih kita harus tahu proteinnya berapa? Karena itu yang menentukan hasil kualitas akhirnya dari produk yang akan kita buat dari jenis terigu yang kita gunakan. Kalau kita ngomong roti aja, karena bahan yang paling menentukan adalah terigu salah satu. Iya, betul. Terigu, karena ada ragi. Persennya terigu ya. Betul. Dan untuk untuk jenis pizza ini sendiri, dia kan masuk dalam kategori keluarga roti. Jadi ada roti manis, roti tawar. Dia masuk sebenarnya dalam kategori tawar. Karena kadang pemakaian gulanya pun juga kalau misalnya kita ngomong American pizza, itu cuma sedikit sekali, sekitar 20-30 gram lah. Untuk 1 kilo tepung terigu. Betul. Tapi kalau Italian tanpa gula. Tapi memang saya sendiri ada beberapa kali trial ya. Tapi ini karena memang alat yang digunakan juga berbeda ya. Jadi ngomongin tadi sedikit tentang gula, batas maksimumnya kalau di tempat saya itu biasanya 80 gram atau kita bilang 8% per kilo tepung. Nah, alasannya kenapa sih waktu itu kok pakainya agak tinggi. Tapi kalau lebih dari 8%, asli itu pizzanya udah nggak enak banget. Bukan pizza kalau saya bilang. Jadi 8% itu karena kebetulan beliau-beliau yang bikin itu ada yang pakai oven tangkring, Chef. Nah, yang oven tangkring itu kita coba di pizza yang gulanya di bawah 50%, di bawah 5%. Ternyata hasilnya kurang oke. Karena mereka bingung ini mateng atau enggak, brownie-nya gimana. Nah, akhirnya ngetrikinya pakai yang gula 8%. Tapi itu benar-benar maksimum banget, Chef ya. Yang pernah saya coba di sini ya waktu itu. Berapa menit juga waktu nyoba di sini sih untuk tanpa topping aja sekitar 7-8 menit udah oke. Karena saya pakai api lumayan agak besar, tapi nggak besar banget. Kalau kompor tuh buletan tuh udah hampir menuju gede lah gitu. Tapi kalau udah ada toppingnya, totally sekitar 12 menit lah. Karena memang di sini ada yang minta tingginya sampai 3-5 cm.
Jadi American pizza tapi hampir mirip roti manis, hampir. Hampir mirip. Gitu. Chef, sorry nih, ada yang nanya. Dari dapur cetakan Satoko, Chef, kalau donya dipanggang dulu sebentar sebelum dikasih topping, apa bener gitu atau gimana? Wah, itu masuk ke proses tuh. Gak apa-apa deh kita jawab, harus besok. Kita jawab aja. Kita jawab. Oke, itu masuk dalam kategori frozen. Jadi kalau misalnya kita ngomong pizza frozen, jadi adonan yang sudah kita bulatkan, kita istirahatkan, sudah cukup istirahat, kemudian kita roll, kemudian langsung kita bakar, kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu, kemudian kita bakar hanya 3 menit saja. 3 menit dia masih agak putih coklat-coklat cukup. Itu sudah matang. Dengan temperatur 270 sampai maksimal 300 derajat Celcius. Jadi setelah keluar, dinginkan, ditumpuk, wrapping, masuk freezer. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada pesanan, kita bikin kecil-kecilan lah, nggak usah kafe yang harus kita sewa ruko. Di rumah pun kita bisa jual secara online. Kita keluarkan ada pesanan, dikeluarkan 5 menit dia sudah soft lagi. Tinggal kasih sausnya, topping segala macam, bakar nggak sampai 5 menit, 3-4 menit, asal kejunya sudah cair, sudah bisa disajikan. Betul. Nah, saya tambahin tuh Chef bagian yang itunya juga. Jadi Chef Denny kan tadi menjelaskan dari segi kalau kita pakai oven deck atau oven listrik di rumah tuh. Nah, saya bikinnya biasanya di sini membantu supporting tim oven tangkering. Oven tangkering nggak ada ininya, nggak ada temperatur yang pastinya. Temperaturnya. Nah, itu kalau saya biasanya di sini bikinnya yang pasti loyangnya nggak boleh lebih dari 3 cm. Jadi maksimum loyang itu harus 3 cm, bahkan kalau perlu tingginya, sampingnya tuh, bahkan kalau perlu di bawahnya itu. Nah, yang kedua, betul pakai api besar, dan saya biasanya taruh di paling atas. Jadi kalau ada oven tangkring 2 susun tuh, saya taruh paling atas, sehingga terkontrol dengan baik suhunya. Chef, roti tawarnya bunyi kayaknya. Sudah keluar? Kalau udah keluar. Di belakang. Saya ngeliatin yang di belakang itu halu langsung. Oke banget. Oke. Nah, balik lagi Chef. Jadi kalau tadi kita ngomongin oven tangkring itu seperti itu karena, nah, yang ada di paradigma masyarakat sekarang Chef, karena ini semua WFH, mereka juga ada yang bikin pakai oven ala-ala rumahan. Bahasanya oven ala rumahan itu bukan oven tangkring, tapi pakai teflon Chef. Oke. Nah, ada yang pakai teflon, tapi kendalanya yang pakai teflon itu terkadang setelah dikeluar dari teflonnya, si pizzanya kempes, Chef. Pernah tahu nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Karena temperatur suhu yang dibutuhkan tidak mencukupi di situ. Jadi hanya bagian luarnya saja kelihatan coklat, kelihatan sudah browning, tapi sebenarnya dalamnya dia masih belum maksimal. Karena teflon dia kan dia pengantar panas yang cepat sekali kalau apalagi dia langsung kena api ya. Dia akan cepat sekali, apalagi sebenarnya bisa diakali hanya memang kapasitas berapa gram adonannya, kemudian berapa teflonnya, ukurannya, itu yang harus kita harus tahu. Jadi jangan melebihi dari kapasitas si teflonnya itu sendiri. Betul. Kemudian dalam kondisi kompor kan kita maksimal kita nyalakan. Sebenarnya ada alat sih kalau kita mau mengukur suhu ini berapa derajatnya. Kalau udah mencapai di atas 250 tutup, sebenarnya bisa sih. Sebenarnya intinya adalah pada saat si mozzarellanya di atasnya toppingnya itu ikan cair, sebenarnya sudah cukup. Iya, karena dan itu satu lagi Fit, saya masih nambahin. Kenapa kadang suka tengahnya masih agak mentah segala macam. Iya. Bisa jadi karena terigu yang digunakan juga terlalu tinggi proteinnya. Oh, iya, saya pernah baca itu karena itu tuh gimana, Chef? Protein ketinggian itu menyebabkan apa? Kok dia jadi nggak mateng gitu loh? Padahal kan sebenarnya orang-orang tahu terigu sama aja. Padahal yang kita pahami setelah kita di dunia terigu itu sangat berbeda kan. Hampir semua merek dan jenis dan karakternya. Nah itu gimana Chef? Seru nih. Jadi karena Karena proteinnya terlalu tinggi, otomatis glutennya pun juga lebih tinggi dibanding yang medium atau yang tengah-tengah. Sehingga otomatis proses bakarnya pun akan sedikit lebih lama untuk mendapatkan sampai dia panasnya sampai di dalam. Karena dilema sekali dengan satu sisi dia proteinnya tinggi,
satu sisi alat yang digunakan pun juga tidak bisa Memadai. mencapai suhu yang diinginkan, tidak memadai. Itu. Oke, iya sih karena memang betul saya dulu ya yang saya bocorkan sedikit adalah saat saya belum memahami tentang tepung terigu sama sekali, saya hanya berpikir ingredient yang penting itu adalah telur untuk ngempukin, kemudian margarin untuk ngempukin dan wangi dan segala macam itu bahan utama. Tapi ternyata totally wrong. Jadi benar-benar yang memang kita harus perhatikan adalah kalau kita mau bikin produk bagus, bahan utamanya yang dipakai apa sih? Lah itu yang harus diperhatiin tuh. Bener-bener itu yang harus dipelajari. Jadi butuh Benar-benar. waktu. Jadi kalau misalnya apa? Jadi kalau mau ngomong pizza ya, pizza satu terigu yang harus digunakan harus benar-benar tepat. Oh iya, Kemudian sama saya info komposisi. nih. Silakan. Komposisinya gimana sih? Komposisi dari terigu karena pizza sendiri simpel saja. Jadi ya di luar yang yang beredar sekarang pizza yang di bakery yang basicnya dari roti manis, kemudian atasnya dikasih saus, smoked beef. Pizza, ya nggak masalah pizza. Tapi kalau kita ngomong yang real benar-benar pizza, sebenarnya basicnya bahannya cuma terigu, ragi, garam, minyak, air, sedikit gula kalau perlu, atau madu. Dan padahal mereka biasanya suka tambahin telur, chef. Mereka suka pakai margarin katanya biar wangi. Padahal kalau kita ngomongin pizza, yang harus enak itu adalah toppingnya. Tekstur yang harus enak adalah rotinya. Nah, itu jangan sampai salah. Chef, ini saya membacakan pertanyaan dari Zulfiati_Ayu91. Saya suka pizza Itali, tapi buat trik pembayarannya gimana? Oh, pengovenannya mungkin. Pengovenannya bagaimana ya? Oh, pembakarannya. Oh iya benar. Di sini pembayaran. Pembakarannya gimana ya? Itu yang pertama. Dari orang yang sama juga dia tanyakan, pakai orang sama oven gas, pakai otang sama oven gas yang hanya api bawah, itu susah dapat warnanya yang kecoklatan. Nah, itu gimana, Chef? Oke, yang pertama untuk Italian pizza. Jadi kalau secara proses tadi yang sudah saya bilang adalah satu komposisi resep, kemudian kita buat adonannya. Di rest bisa minimal 1 jam di rest. Jadi setelah dibulatkan, Ibu tinggal tergantung mau ukuran berapa, kurang lebih misalnya 30 bisa kurang lebih sekitar 250 sampai 300 gram. Keluarkan, kemudian di roll tipis. Lah bedanya dengan roti manis atau mungkin roti tawar, bawahnya biar nggak lengket dikasih margarin. Nah ini dikasih terigu. Jadi dia pelan, jadi dia mengikuti kekuatan si adonan ini supaya dia tipis, pelan-pelan. Jangan sampai dipaksakan. Benar-benar tipis dan kuncinya adalah sebenarnya memang agak sedikit untuk Italian pizza ini adonan ini harus menyentuh ke panasnya langsung. Betul. Artinya misalnya ke oven bake ada batu api yang memang sudah memadai di situ. Jadi dia benar-benar pada saat si adonan sudah ditipiskan, kasih topping saus sama topping segala macam, dilempar, jangan pakai loyangnya tapi langsung ke si batu apinya itu. Nah, batu api ya, alasnya tadi ya. Karena kalau kita lihat dari Italian pizza sendiri, dia pada ada yang gelembung segala macam tapi dia crispy pada saat keluar. Lah bedanya kalau misalnya kita pakai loyang, lah si loyang ini harus adaptasi dulu dengan panasnya. Betul. Kemudian ovennya bisa memadai nggak dengan temperatur yang kita butuhkan di atas 270 sampai 300 derajat Celcius. Sehingga ujung-ujungnya sampai 7 menit kadang masih kelihatan masih putih, masih belum ini segala macam, dilamain lagi. Betul. Keluar akhirnya cepat keras. Memang agak sedikit rumit kalau masih pakai otang ya. Italian pizza ya tricky. Kayaknya kalau yang otang sama oven hijau rumahan saya bantu jawab, saya kalau yang bagian itu. Ya. Jadi kalau ibu di rumahnya cuma punya oven otang dan pengen ala-ala Italian tadi, kunci pertama betul Chef Denny adalah harus pakai tepung terigu sebagai alasnya. Maksudnya gini, supaya tidak lengketnya pakai tepung terigu. Kalau roti manis, roti tawar pakai biasanya mentega putih atau margarin. Kalau ini full tepung terigu. Nah, poin yang kedua adalah sebaiknya pada saat kita bakar itu gunakan bukan di rak-raknya, tapi benar-benar yang bersinggungan langsung dengan api. Bahasa saya sih sengnya, Chef. Jadi kalau sengnya itu warnanya hitam,
ya jangan coba-coba taruh situ. Sebaiknya dibersihin dulu tuh bagian bawah. Ini kan api nih, api. Kemudian ini bawahnya. Nah, itulah yang digunakan. Tapi memang gunakan api besar. Dan yang kedua, hasilnya memang tidak akan sebagus pada saat kita pakai stone pizza atau batu api. Yang dek, ya memang agak berbeda. Tapi kalau mau ala-ala gitu, itu bisa digunakan. Karena saya pernah coba. Tapi memang yang berbeda adalah tingkat crispiness-nya. Jadi kalau Italian pizza kan ada keres, terus baru tarikan ya. Nah kalau ini tuh keresnya nggak terlalu besar, tapi juga lumayan mirip-mirip lah. Dan ngefek banget pada saat kita bikin si adonan tadi terlalu tebel. Jadi emang tipis banget. Nah itu triknya kayaknya nanti kita bikin videonya deh, next saya buatin. Nah kalau boleh saya tambahin Fit, untuk boleh, yang di otang. Tahu tekel kan Fit ya? Tahu ubin. Lantai tekel yang granit. Granit. Kalau misalnya granit yang agak tebel, cari seukuran untuk yang otang itu, taruh di bawahnya. Jadi dia stay di bawahnya, kemudian setting apinya agak tinggi. Sampai dia kurang lebih sekitar di atas 200, itu bisa langsung salah satu cara untuk kalau misalnya di bawah kadang kan otang kan cepet panas. Ada yang hitam kering segala macam nempel di adonan. Tapi untuk dapat kita bisa istilahnya membuat Italian crunchy-nya pakai open tackle itu aja bisa. Nah itu trik-triknya ya. Jadi ini buat para baking lover di rumah sana yang memang tetap pengen berkreasi tapi bahan seadanya, jangan berendah hati, jangan pusing. Masih banyak cara menuju Roma. Kalau kita masih banyak cara menuju makanan. Nah, saya menyambung pertanyaan tadi. Jadi ini ada namanya, beliau ini luar biasa. Namanya, saya panggilnya Mas deh, Mas Adi Wongso. Nah, Mas Adi Wongso ini dia tanya, Chef, sepenting apa sih pizza stone dalam proses pemanggangan pizza? Pizza stone dalam proses, jadi batunya itu yang tadi kita bahas mengenai batu-batu ala-ala dek itu, pentingnya seberapa sih? Gitu. Sangat penting karena untuk mendapatkan batu api ini dia menyimpan panas yang stabil. Betul. Lah pada saat kita buka oven deck biar nggak turun terlalu drastis, lah batu api ini dia panasnya kalau misalnya kita mau setting 250 sampai 300, dia akan tetap di antara suhu paling turun kurang lebih sekitar 55 derajat kok. Ya betul. Tapi kalau misalnya pada saat kita turun kadang terlalu drastis turunnya. Sampai 20-30 derajat Celcius. Itu kelebihan dari batu api. Dan juga untuk selain pizza, kalau untuk oven stone ini untuk batu api, untuk seperti kayak French bread, roti-roti Eropa, itu penting sekali dia. Supaya pada saat dia ngembang, rotinya, craftnya, oven springnya akan cepat sekali didapat dari situ. Nah, itulah. Makanya kalau kita lihat video-video YouTube dari beberapa para ahli di luaran sana, mereka suka pakai kaserol yang bahannya tebel itu ya, zaman dulu ya. Itu atau yang kedua mereka suka pakai kalau kita sekarang buat hot plate-an tuh, bahkan mereka pakai itu bentuknya untuk kayak panci gitu. Kayak panci ya. Nah, itu untuk dapat crack. Jadi emang penting banget. Tapi balik lagi, memang yang saya simpulkan dari Chef Denny tadi adalah mau seperti apa sih pizzanya sebenarnya gitu. Yang penting sih tepungnya benar sehingga teksturnya tepat gitu nanti ya. Dan yang paling penting adalah laku. Iya loh, benar. Kita idealis dengan teknik kita ternyata gak laku, percuma, Chef. Setuju banget. Chef, itu yang paling penting. Kita bikin sebagus misalnya segala macam. Kalau kita juga nggak tahu pasarnya segala macam ya. Ujung-ujungnya kan terus. Jadi, tapi kalau memang mau saran menurut Chef Denny nih, saran nih ya, ini mah di luar materi kita hari ini, sarannya adalah sebenarnya pizza itu kan tadi ngomongin laku ya. Kalau kita tetap mau memulai dari awal, baiknya ngikutin Italian pizza, American pizza, atau New York pizza. Saran yang mana deh? Ya ini mah bercandaan kita aja ya, berdasarkan dari customer yang sering datang ke kita. Karena kita harus tahu pangsa pasar. Lidah orang kita masih senangnya yang agak seperti kayak roti manis, seperti Pizza Hut yang agak tebel. Kemudian sausnya pun juga menentukan sekali. Kalau kita pakai real saus seperti yang di luar, mungkin buat lidah orang kita belum pas. Kayak kadang suka kita kasih garam gula sedikit buat
buat lebih masuk. Penguat rasa lah ya. Ya, penguat rasanya. Ya, Jadi benar. lebih Makanya kalau saus-sausnya. saran saya sih untuk sementara memang lebih ke American atau New York pizza tuh. Bener-bener saya juga setuju karena di sini yang laku banget yang American pizza dan oh iya by the way saya mau promo juga tuh kalau nggak salah Pizza Hut lagi ada promo juga tuh. Buy one get one kayaknya. Buy one Jadi get kalau one. kalau ada yang mau coba-cobain silahkan. Chef ada yang nanya lagi nih. Ini seru dari chef underscore Supriyatna. Halo Chef Vidya, hai. Saya suka dengar istilah terigu muda sama terigu tua. Apa perbedaannya sih, Chef? Nah, loh, terigu tua ini emang paradigma yang paling gampang kita taruh ke mereka tua sama muda. Padahal bukan itu ya saya maksudnya. Gimana nih? Ini Chef underscore Supriyatna nih nanya, karena kayaknya memang itulah yang terjadi. Bahkan di UKM kita kalau ada trouble misalkan, nggak ngembang nih hari ini kita bikin, lagi nggak hoki mungkin atau lagi ada magic apa gitu yang terakhir kalau nggak terigu tua muda. Nah itu gimana Chef? Yuk. Oke, istilah terigu tua terigu muda. Jadi sebelum saya jawab ke sana saya akan jelasin sedikit mulai dari proses gandum diproses menjadi terigu, dihancurkan segala macam menjadi terigu. Setelah jadi terigu dia harus melewati masa aging. Misalnya masa kita nyebutnya masa istirahatkan, masa simpan. Nah, kurang lebih sekitar 14 hari. Oke. Jadi karena dia tidak murni terigu, ada vitamin, apalagi kalau di Indonesia sekarang pemerintah mewajibkan adanya vitamin C segala macam. Betul. Tambahan vitamin lah di dalamnya ya. Nah, proses penyimpanan itu dia menghomogenkan semua bahan-bahan yang di dalam tepung terigu itu sendiri. Sehingga pada saat dari proses di pabrik masa aging 14 hari dikirim ke distributor, masuk simpan, kemudian kirim ke grosir sampai ke customer, dia sudah melewati masa itu dan siap pakai. Lah istilah tepung muda ini adalah biasanya dia belum matang sekali tepungnya. Ya, belum terhomogenisasi dengan baik. Belum terhomogenisasi, benar. Jadi mungkin masih dalam proses 14 hari dia masih secara karakteristik glutennya itu sendiri belum terbentuk. Betul. Sehingga kadang suka ada yang naik, turun, ngembang, suka kempes, segala macam. Itu salah satu mungkin. Tapi sebenarnya istilah itu sebenarnya kalau hampir di beberapa pabrik di Indonesia sekarang mereka sudah melewati masa itu sih sebenarnya. Iya, betul. Hanya tinggal komposisi dari bahan prosesnya itu yang harus kita perhatikan. Betul, tapi memang iya Chef. Jadi perlu diinfo juga bahwa beberapa konsumen yang saya cerita, kenapa ada tadi Chef Denny bilang udah ada fase aging, rata-rata memang sudah di aging semua. Hanya saja memang ada karakter tepung yang dia mungkin menyerap kelembapannya tinggi, ada yang enggak ya Chef. Sehingga kalau orang suka menyamakan antara tepung terigu itu, pokoknya takarannya ya semua sama. Padahal kalau kita udah ganti merek, kita ganti jenis kualitas tepungnya, otomatis akan berubah juga gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka pokoknya mah gampangnya segini aja gitu ya. Kalau kita sendiri kan kalau di Sri Boga kadang sering kasih range ya Chef ya, kasih range antara sini sampai sini nih. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita ayat penyerapannya berjauh lebih baik. Ini terutama untuk yang kandungan biasanya sih Chef ya kan, yang trouble gitu. Sebenarnya paling ini agak simple juga, cuma kadang memang feelingnya harus main. Jadi kapan kita menentukan misalnya tepung terigu yang high protein sama yang low protein. Kadang kita kepel si terigu itu. Kemudian kita lepas, dia nge-pure. Itu biasanya high protein. Oh, pas nge-pure itu high protein. Okay. High protein. Atau mungkin kita ambil, kita lempar ke tembok, itu lepas semua nge-pure terigunya, dia high protein. Kadang kalau masih ada gumpal, dia lebih rendah protein. Kalau saya biasanya saya bikin gini, saya 100 gram tepung, saya kasih 60 gram air, saya aduk ya. Terus saya lihat tuh kenyalannya sampai seberapa gitu. Tapi balik lagi ya, buat baking lover di luar sana juga, kadang tepung terigu itu walaupun dibilang cuma tinggi sedang rendah, kayak kita sendiri di Sri Boga kan ada beberapa jenis ya Chef, ada yang tinggi sedang rendah tapi punya spesifikasi khusus. Nah, sebaiknya itu ditanyakan tuh kayaknya ke para ke para salesnya yang suka nawarin, atau bahkan kalau saya sih biasanya ke teknikalnya langsung, jadi akan tahu karakternya akan seperti apa. Gitu. Karena dari situ kita bisa tahu
untuk menentukan terigu apa yang kita mau pakai untuk produk yang kita gunakan, sehingga apa akan menghasilkan produk yang maksimal itu. Dan satu yang perlu diingat adalah selama terigu tidak berbau, terigu masih bisa digunakan. Kenapa? Orang kadang mungkin karena penyimpanannya juga di tempat yang lembab, kemudian agak kotor segala macam. Pada saat dia akan keluar semacam kutu atau mungkin kayak ulet segala macam. Itu masih bisa diayak. Tapi kalau sudah misalnya baking lover sudah menemukan terigu yang bau, jangan dipakai dan kembalikan saja. Karena sudah pasti sudah tidak bisa digunakan. Meskipun dikasih flavor apapun, hasil akhir pada saat produk itu jadi ada bau-bau apeknya. Bau apeknya, iya. Saya setuju, Chef, karena saya juga mengalami itu. Saya udah coba tricky sampai dikasih areng lah waktu itu katanya ya. Dikasih areng ya, ternyata nggak berhasil. Oke. Jadi, tapi itu pembahasan seru, Chef, karena nanti saya juga lagi nego-nego nih ngundang ahlinya yang ngomongin masalah penyimpanan terigu tuh, caranya gimana. Nanti itu nggak tahu dia bisa waktunya kapan nih. Kemarin dia udah bilang iya, tapi saya kayaknya masih menunggu kepastian. Siap, kita komporin lagi. Kita komporin lagi. Oh iya, pertanyaan itu juga dari konsumen penting loh, supaya nanti kita bisa undang orangnya. Karena kalau kita jelaskan, balik lagi kita ada satu materi khusus yang bisa 1-2 jam untuk hanya menjelaskan tentang perkutuan dan penyimpanan tepung. Okay. Chef, next nih ada yang tanya. Oh, dari ini kayaknya saya bisa jawab nih. Balkis_kitchen 011. Kalau langsung di teflon diletakkan di atas kompor gimana, Chef? Sarah tadi udah dijawab sih sama Chef Denny, sama saya juga. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman tricky banget. Paling kalau saran saya sih dialasin seng, kasih pasir, produknya taruh atas si teflonnya. Itu kan panasnya lumayan ya, pun lumayan bisa Karena pasir juga membantu dia untuk menstabilkan panas. Jadi kayak misalnya untuk otang segala macam, untuk bisa dapatkan panas yang stabil, bawah yang seng di bawah itu ditaburi pasir rata, sehingga pada saat jadi proses panas itu dari gini tuh. Jadi dia mengikuti alur dari bentuk si otang itu sendiri. Nah kadang sementara otang ini kan memang agak secara harga mungkin ekonomis ya. Tapi kadang suka tidak dihargai. Artinya kalau model-model puasa gini baru dikeluarkan dari gudang. Iya, setahun didiamin di gudang. Nah pada saat dikeluarkan dari gudang mungkin ketindihan bahan-bahan agak penyok. Lah dia akan ngikutin panasnya. Pas yang bagian ketindihan penyetnya itu akan lebih panas. Oke, kadang suka panasnya sebelah kanan, sebelah kiri kita harus balik segala macam. Nah pada saat proses balik kita buka si ovennya, temperaturnya kan turun drastis. Nah itu yang akhirnya itu nama saya nyebutnya tuh oven fosil, Chef. Jadi dikeluarkan jika dibutuhkan. Nah, Chef, ini pertanyaan menarik nih. Setahun sekali. Padahal itu tapi saya mau curhat dikit, Chef. Saya jujur memulai usaha bisnis 2010 di bidang bakery hanya dari oven otang punya nenek saya. Dan itu dari 1 kilo tepung saya bikin roti tawar. Oven otang itu saya jualan sampai akhirnya kebeli mixer dan oven. Cuman dari otang. Jadi balik lagi, hargai apa yang Anda lakukan sih kalau menurut saya. Dan gunakan dengan hati. Iya, itu Anda selalu menggunakan dengan hati. Yang lain lemah nih kayaknya kalau denger itu tuh. Nah sekarang nih Chef, ada yang nanya nih, Zulfiati_Ayu91. Kalau pakai semol, ini pertanyaan yang saya juga mau nanya ini, Chef. Kalau misalkan kita bikin produk ada pencampurnya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau pakai semolina, apa pencampuran yang harus benar-benarnya? Kalau pakai semolina, apa pencampuran harus benar-benar semolina yang halus atau gimana, Chef, untuk Italian pizza tadi? Maksudnya dia pakai semolinanya harus yang halus atau semolina yang gimana? Sebenarnya sih mana aja boleh. Silakan, Chef. Halus boleh, kasar boleh. Jadi kalau misalnya kita pakai tepung semolina tadi, kalau misalnya saya bilang kita ngerolnya pakai terigu, tapi ini pakai semolina kalau yang kita mau ngomong yang benar-benar lebih original pizzanya lagi. Jadi ada geririt-geririt di kulitnya itu kan agak sedikit kasar. Kasar-kasar. Jadi memang si semolina ditaburi adonan atasnya sambil di roll tipis pelan-pelan segala macam.
kasih apa semolina lagi supaya dia ngerekatnya di bagian kulitnya itu saja. Sehingga pada saat dibakar ada apa ya, sensasi tekstur keras crunchy gitu tekstur ya. kerasnya didapat ya. Iya sih memang gitu saya kadang-kadang memang ada penambahan semolina. Kalau saya pribadi bilang sih balik lagi itu tergantung dari tekstur yang dimau ya chef ya. Kalau misalkan teksturnya butuh crunchy, karena memang aslinya memang di negara sana ada yang pengen makan pizza itu pas digigit gini creces baru gigitannya. Nah, crunchesnya itu dari semolina. Kalau kita pakai minyak. Dan memang susahnya apa? Kalau misalnya kita kan kadang suka take away apa-apa. Iya. Kalau udah kita ngomong yang Italian pizza, lewat 1 jam 2 jam akan tambah keras dia. Beda pas kerasnya udah hilang. Kecuali kalau kita buat yang untuk yang American pizza atau New York pizza. Betul. Softness-nya masih dapat. Tapi kalau nggak ada semolina boleh diganti sama polenta yang sangat-sangat halus loh. Polenta itu halus ya. Saya nyebutnya polenta, bahasa Indonesia polenta itu ini jagung kering yang di grill halus. Di crush, dihancurin, dihancurin sampai halus. Oke. Chef, nah kemarin kita sempat bahas ya, waktu itu kita nyebutin ada namanya calzone ya, yang kita kasih gandum. Calzone. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah begini. Apakah pizza itu boleh ditambahkan tepung lain selain tepung terigu? Dan baiknya seberapa sih penambahannya? Dan harusnya tuh jenis-jenis apa aja yang boleh ditambahkan? Nah, 3 pertanyaan langsung chef dijawab semua tuh. Oke, kalau kita ngomong pizza, untuk membuat variasi dari adonannya sendiri, kita bisa menambahkan seperti charcoal. Kita buat pizza, black pizza, kemudian kulit gandum, whole wheat. Kita bisa campurkan, namanya waktu kemarin kamut pizza. Saya nyebutnya kamut pizza karena memang ada desa yang namanya kamut pizza yang memproduksi pizza jenis itu. Atau mungkin asli loh, kalau di Kupang kemarin di Kupang saya buat pizza kelor. Jadi dari daun kelor yang kita keringkan, kemudian kita blender halus, kita masukkan. Dan pemakaiannya tergantung dari jenis kalau kita ngomong charcoal lah. Black arang. Kalau benar-benar black arang yang asli, kurang lebih sekitar 20 gram sudah cukup sebenarnya. Per kilo tepung? 1 kilo tepung terigu, ya. Oke. Karena kan sekarang ada yang KW1, KW2 segala macam. Yang warnanya abu-abu. Kadang dikasih 60 gram masih abu-abu apa-apa. Kemudian untuk yang whole wheat, pemakaiannya adalah 900 gram terigu, double zero, 100 gram whole wheat. Itu sudah cukup. Whole wheat ada 2 nih sekarang yang saya pelajari, ada whole wheat crush yang sama green sama yang fresh. Itu jangan sampai salah. Jadi keduanya bisa dipakai ya, terserah bisa digunakan aja. 100 gram cukup. Kemudian kalau untuk yang kayak seperti pizza kelor, dari jenis daerahnya ke daerahnya sendiri itu juga menyebabkan aroma kelornya beda-beda. Bisa biasanya saya kalau di Kupang itu yang dari Alor itu memang dia cukup aromanya lebih strong, dan warna hijaunya juga akan lebih keluar. Itu saya kasih kurang lebih sekitar 20-30 gram cukup untuk per 1 kilo tepung terigu. Nice. Kalau saya bikinnya pakai oatmeal saya pakai kurang lebih sekitar 100 gram. Oke, bisa 100 gram. Terus cuma untuk yang kelor harus hati-hati, Fit. Kenapa? Yang pakai susuk lepas semua nanti. Untung saya nggak pakai susuk. Saya sukanya tusuk sate sih. Oke. Oh, menarik juga ya. Canda bikin lover. Iya, jadi sebenarnya kalau ngomongin pizza itu bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang mau kita tambahkan kan di situ ya. Iya. Lagi kalau di Indonesia. Cuma kalau ditanya secara hierarkinya pizza ya, kita cuma bisa bilang tergantung daerahnya. Ya. Gitu. Karena kalau udah masuk ke Indonesia, kreativitasnya itu yang diajak. Bener-bener explore parah variasinya banyak sekali. Nah, kalau ditanya, kalau Anda mau mengklaim bahwa pizza itu khas adalah daerah Anda, silahkan.
Karena ditambahin daun kelor tadi loh, Chef. Saya nggak habis pikir loh. Padahal kan biasanya ketemunya basil, ketemunya apa lagi ya, thyme, oregano dan Italian taste banget gitu kan ya. Nah sekarang tiba-tiba ada daun kelor kan. Oh iya, di Bandung juga customer saya yang luar biasa. Dia mengaplikasikan pizza itu menjadi rasa lokal. Jadi ada rasa yang saya pernah coba tuh rica-rica. Itu enak banget, Chef. Harganya sumpah murah banget. Saya boleh promo nggak ya? Oh enggak, nantilah itu. Itu enak banget, Chef. Chefnya itu yang buat juga memang dia ahli pizza. Tapi taste-nya itu smooth banget. Jadi kalau kita makan produk itu tuh nggak kayak kepengen makan nasi. Nanti kalau mau ke Bandung, Chef saya belikan itu spesial buat Chef Denny. Karena variasi Pak, kita mau pakai rendang, kita mau pakai apa yang aroma apapun bisa di situ. Terus apa lagi ya? Iya banyak deh, pokoknya enak banget. Dan yang harus diperhatikan gini, Bet, artinya apa? Artinya kita coba untuk belajar. Saya pun juga masih belajar. Misalnya kita bikin roti pizza, yang kita utamakan adalah rasa dari base pizzanya itu sendiri enak apa enggak. Bener, Chef. Saya juga. Yang kedua adalah sausnya, baru toppingnya. Bener. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena hampir semua chef yang bikin pizza itu pas datang pakai tepung kita, yang mereka tanyakan bukan toppingnya, base-nya tuh gimana bikinnya supaya enak gitu kan. Akhirnya kita itu coba trial, cocok, Chef. Chef, saya baca lagi ya pertanyaan nih. Oh ini kayaknya mengulang nih. Ini kayaknya pertanyaan besok bisa ditanyakan kembali sebenarnya sih. Dari Dewi ini salah, mohon maaf kalau saya salah baca nama ya. Mohon maaf banget. Dewi Wardia 87, Wardia atau Wardia lah mungkin ya. Kemudian dia tanya gini. Kemudian jika keluar dari freezer, bagaimana cara memanaskan kembali supaya rotinya tidak keras, Chef? Cukupkah memakai microwave? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau membuat pizza frozen, apakah resepnya sama dengan pizza yang langsung dimakan atau ada penambahan atau pengurangan bahan? Dua pertanyaan tuh, Chef. Berarti yang pertama dijawab dulu cara manasinnya setelah keluar dari freezer, baru yang kedua nanti resepnya sama atau enggak. Itu harusnya besok sih. Tapi nggak apa-apa jawab aja, Chef. Jadi tadi saya bilang masih dalam bentuk adonan, kemudian kita roll, sudah agak ngembang, kita bakar kita oven hanya 3 menit saja dengan temperatur tinggi. Setelah itu agak dingin, kita tumpuk, kita wrapping, yang penting di wrapping masuk freezer. Keluar dari freezer, adonan ini keras, Ibu keluarkan di luar 5 menit aja sudah soft kembali, nggak perlu dipanaskan. Dia akan soft kembali. Sama seperti halnya misalnya kita mau beli roti tawar biar awet. Kita beli roti tawar masih dalam keadaan kedap, simpan freezer. Betul. Mau seminggu, mau sebulan nggak masalah, Bu. Iya. Tidak akan keluar jamur. Benar. Karena pada saat yang penting adalah poinnya adalah satu, freezernya harus nyala. Iya. Freezernya harus nyala, please. Jadi dough pizza itu keluar dari freezer, diamkan di luar saja sebentar, 5 menit aja, dia sudah soft lagi. Tinggal kita kasih topping sausnya, topping segala macam. Tinggal kita bakar lagi, asal mozzarellanya cair, sudah siap digunakan. Sudah siap disantap. Simple, nggak perlu dipanaskan segala macam. Ibu panaskan justru malah akan lebih cepat keras nanti. Iya, dan lebih kering sih, karena kalau dari freezer itu kan kalau kita nyimpennya nggak bener, dia kayak nyerap banget ini kan, Chef, air di dalam pizzanya itu lebih cenderung keluar. Nah, karena keserap sama freezer tadi. Yang penting dia pada saat di freezer dia harus di wrapping rapet. Jangan dalam keadaan adonan kebuka gitu terus di freezer. Nah, terus Chef, bahannya kira-kira ada penambahan atau enggak sih kalau yang pizza frozen sama pizza langsung makan? Sebenarnya sih bisa. Sebenarnya sama aja. Kecuali memang sekarang produsen ragi sendiri, kalau kita ngomong yang usaha pabrikan, kelas pabrikan untuk yang spesial frozen, memang dia mengeluarkan ada yang ragi khusus untuk frozen. Oh iya. Jadi memang dia menstabilkan. Jadi memang dia kan sistemnya bulanan segala macam. Produksinya juga banyak. Tapi kalau kita untuk yang rumahan seperti kita ini pakai ragi biasa aja cukup.
nggak perlu ada Iya, tambahan. terus ada juga memang bread improver untuk frozen, tapi itu untuk bisnis skala besar ya. Kalau mau di rumah Ya, kan, kelas pabrik kan nggak perlu. nggak perlu pakai double zero aja udah cukup Nggak lah. perlu. Gitu. Juga kalau kita ngomong bread improver pun juga kita harus tahu karakternya. Ada 2 jenis karakter di situ. Ada yang sebagai penguat struktur atau conditioner, sama yang sebagai pengempuk atau softener. Tinggal tergantung karakter terigu kita yang gunakan, dia sifatnya apa. Sudah soft, berarti tinggal tambahkan improver yang conditioner. Nggak perlu ditambahkan yang pengempuknya lagi. Menarik tuh pembahasannya, nanti Jadi kita benar-benar ngotak-ngatik bahan itu belum jadi adonan, kita ngotak-ngatik bahannya dulu itu. Kalau kita udah benar-benar tahu, enak kok nyambungnya enak. Betul, karena memang ini sih chef kalau saya bilang balik lagi tadi, tepung di setiap perusahaan tuh punya karakter masing-masing, nggak bisa kita samakan, pada prinsipnya itu sih. Gitu. Semua ada plus minusnya kok. Bener, saya udah plus chef. Nah, positif dong. Oke, nah nih buat ada dari baking lover dia nanya dari rendang dapur Ici, ini ada resepnya kah? Oh ada, besok resepnya. Besok kita share resepnya kok. Karena kita bikin 2 hari sesi ini buat baking lover yang kemarin 2 minggu lalu belum sempat ketemu kita ngobrol. Nah besok kita bedah lagi di jam yang sama. Besok kita resepnya kita akan bedah proses dan resepnya. Iya, karena kebetulan Chef Denny ini beliau sudah keliling dunia ceritanya waktu itu, sehingga dia tahu mana pizza-pizza yang punya karakter rasa dan segala macam. Nanti saya bawakan versinya yang rumahan aja, yang gampang, yang pizza itu nggak perlu pakai effort tinggi, harus beli oven deck dulu baru mau jualan, nanti keburu nggak jual-jual, mending mulai duluan. Versi ala Halimun. Versi ala rumahan, mengerikan. Pizza Halimun. Pizza Halimun. Oke, Chef, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, ada pertanyaan kita ngomong ini udah nggak ada sih. Overall, mungkin mereka lagi nonton live di beberapa ada yang nonton lain. Juga nggak apa-apa. Oh iya, untuk suhu frozennya berapa ya, Chef? Oh, ini dari Dava_Pramidana. Ini dari D. Saya manggil dia bapak loh, terus komplain D atau mas lah, ini mas lah, Mas Dava _ untuk suhu frozennya berapa ya chef? Nah ini kayaknya harus ditanyakan besok. Maksudnya suhu frozennya ini apa? Apakah suhu freezernya? Freezer. Ataukah freezernya ya? Berarti ya? Freezernya kayaknya suhunya sekitar minus, yang jelas di bawah -5 atau -7 malah lebih bagus. Ya chef ya? Antara 5 sampai 10 minus. Nah, makanya nih siapin pertanyaannya buat besok karena Chef Denny sama saya bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar produk ini. Dan Chef, mereka ada yang request Pak Anies apa suhu? Oh, ini dari Ibu Uswa Kitchen 354. Wah, ini penonton setia, terima kasih banyak. Apa contoh improver yang bisa dipakai dengan double zero, Chef Denny? Kalau di pizza mah nggak usah ya, Chef? Kalau pizza nggak perlu pakai bread improver, Bu. Iya. Tapi kalau untuk roti manis, roti tawar, memang untuk roti-roti yang lain perlu. Tapi kalau pizza sendiri, basicnya cuma terigu, ragi, garam, minyak, air, bisa tambah gula untuk American pizza. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Atau madu. Jadinya vegan pizza. Oh, saya jualan lah. Healthy pizza. Toppingnya saya cuma pakai tomat. Kejunya keju sama kelor. Ini seru juga. Iya, Chef, kelor itu salah itu bisa booming loh. Kering kan bener ya? Iya, kering. Karena itu terus terang saya juga appreciate untuk di daerah Kupang saya waktu itu kerja bareng sama Bu Medi, Mbak Eka, Mbak Nova, Bu Kim segala macam. Kita sedang mau demo di sana untuk mempromosikan kelor. Jadi memang pemerintah daerah sana memang lagi giat-giatnya untuk mengaktifkan kelor di sana. Kelor tuh vitaminnya tinggi loh. Saya baru baca juga nih barusan. Tinggi, antibiotiknya juga oke, bagus. Keren. Antioksidannya oke. Ngomong-ngomong kelor, Chef, emang nggak ada rasanya gitu? Toppingnya pakai apa? Jadi kalau misalkan di dough-nya sudah ditambahin kelor, toppingnya pakai
Topping biasa, standar. Oh. Kalau misalnya untuk ngomong pizza ya saus biasa, hanya di base adonannya saja yang kita Rotinya. tambahkan kalori. Bisa nggak juga ngaruh rasa. kalau misalnya rasa ada sedikit, ada agak aroma bahasa ini agak strong Bahasa chefnya aroma apa deh? daun Nanti kelor. saya coba. Hampir kayak basil tapi enggak. bukan basil. Nggak nyegra banget. Kecuali kalau dia kita kasihnya terlalu banyak. Dan itu juga tergantung dari jenis kelornya juga, jenis daerah produksi kelor itu diproduksi itu juga pengaruh. Oke. Kalau buat info dari sana sih yang memang bagus memang dari Alor bagus kelor. Oke. Nah, ini chef dari saya pertanyaan tadi Ibu Anis _Manis dia nanyain masalah suhu oven deck. Kayaknya harus dijawab cepat sih chef karena waktunya tinggal suhu oven kurang lebih sekitar 270 sampai maksimal 300 derajat Celcius. Kalau dia pakai oven dengan kalau misalnya kita ngomong langsung kalau 250 masih bisa lah. Tapi kalau bisa tadi yang saya bilang pizza ini harus kena langsung di dasar dari base si oven itu sendiri. Bisa kalau misalnya menggunakan pakai teflon, kalau dia gunakan untuk American pizza atau New York pizza itu oke. Oh, nah berarti Bu Anis _Manis ini Ibu apa Teteh atau Mbak ini pastikan dulu yang ditanyain pizza American jenisnya American pizza atau jenisnya Italian pizza tebal atau tipis ya. Besok kita jawab itu. Terus kemudian nah ini sering kali. Besok jam 2 ya, by the way, kita selalu ada di jam 2 diskusi dapur. Jam 2. Jadi di jam 2 sambil nunggu waktu nyiapin produk yang lain. Ini dari Momska Bakery, ini saya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, ini jawab cepat aja ya Chef, 3 menit lagi soalnya. Chef, kalau pizza masih dalam bentuk adonan disimpan jika dikeluarkan kok jadi lembek ya? Nah, kalau pizza masih adonan disimpan jika dikeluarkan jadi lembek. Di freezer kali Chef maksudnya. Di kulkas apa di freezer ya? Sebenarnya di chiller pun memang harus agak semi freezer ya. Jangan kulkas biasa. Sebenarnya kulkas biasa bisa. Tinggal tergantung komposisi resepnya. Mungkin raginya terlalu banyak bisa. Karena pemakaian untuk sedikit kita buka sedikit ya resep kita. Jadi untuk kayak pizza antara kurang lebih sekitar 10 gram lah untuk raginya. 7 sampai 10 gram. Kemudian terus lanjut. Kandungan airnya adalah kurang lebih sekitar 520 sampai 550. Berarti kalau gitu besok di luar minyak. Berarti kalau gitu besok kita bahas masalah resepnya, ingredient dalamnya. Kayaknya bakal kasih 3 resep ya, 3 resep yang beda ya Chef. Resep campuran, original pizza untuk American pizza, sama satu lagi yang Italian pizza mungkin yang baru mau mulai usaha, yang sudah punya tadi oven dengan bawahnya itu batu gitu. Oke. Nah, pertanyaan. Buatkan juga kali. Yang bisa dikirim ke saya. Frozen. Bisa. Fotonya. Iya, besok Chef ini buatkan ya. Tapi balik lagi kita bukan baking class ya guys. Jadi baking classnya nanti kita sedang coba usahakan ada di YouTube channelnya Ditanya Vidya. Atau nanti kita akan buatkan dengan Chef Denny juga. Jadi itu kita bakal kupas tuntas. Nah tapi untuk besok kita akan bahas secara diskusinya aja. Chef, saya dapat kebahagiaan nih dari Ibu Iren Media. Hai Ibu Iren Kupang nih, ini chefnya ini fansnya. Next kita kirimin buat Chef Vidya ya. Kepala sukunya Kupang. Boleh banget Bu, saya pengen coba. Ya Vidya kan? Yang dapat. Tuh, Chef Denny suka gitu. Orang hamil bebas Chef. Kasih susu orang ewo ya. Orang ewo ya, susu ya. Oke. Ya, jadi sampai ketemu besok ya Chef Denny. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol serunya. Jangan bosen karena pizza aja saya sampai harus ngulangin. Nah ini kali kedua, besok ketiga. Kita ngulangin beberapa kali ya Chef ya? Beberapa kali, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaannya. Pizza. Nah besok itu full semua tentang proses. Besok kita ngebahas semuanya tentang resep. Mungkin kita akan sharing 3 resep. Dan terima kasih banyak Chef Denny, ini waktunya sudah habis.
Chef Denny Oke, ada pesan-pesan sedikit? semoga dalam waktu 1 jam ini kita bisa memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat buat teman-teman baking lover semuanya. Tetap jaga kebersihan, sehat-sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu Tetap besok bergerak, Chef Pak. jam 2. Oke, tetap semangat dan terus berkarya semua. Bye, thank you. Bye-bye.